Oke teman-teman, kembali bersama Bung Bahri di sini. Kita akan mengulas sedikit pertandingan Indonesia versus Irak yang baru saja kita saksikan secara bersama-sama. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Timnas Irak dengan skor tipis 2-1. Padahal secara permainan Timnas Indonesia mampu menguasai jalannya pertandingan, bahkan jual beri serangan pun antara Indonesia versus Irak ini sering sekali terjadi. Nah, Timnas Indonesia harus kandas ya di babak perebutan tempat ketiga ini setelah dikalahkan Timnas Irak secara dramatis. Padahal Timnas Indonesia di babak pertama ya mampu menguasai jalannya pertandingan, bahkan Indonesia bisa mencetak gol di menit ke-19 lewat gol yang diciptakan oleh Ipar Janer setelah menerima bola muntah dari pemain Irak ya lewat sundulannya, kemudian ada bola di depannya langsung ditendang oleh Ipar Janer dan berbuah hasil. Di sini kita optimis tentunya setelah Ipar Janer menciptakan sebuah gol. Akan tetapi Irak yang tertinggal langsung menyerang lini pertahanan Timnas Indonesia dan benar saja mereka berhasil menciptakan gol di menit ke-27. Dan sampai babak pertama usai, skor 1-1 pun bertahan. Kemudian di babak kedua, Indonesia sedikit ada perubahan permainan ya. Karena Indonesia harus bisa memenangkan laga pada kali ini. Tetapi Irak yang melakukan serangan balik dengan cepat ini hampir saja menciptakan gol, karena Hernando Ari yang keluar dari sarangnya ini hampir melakukan blunder. Untung saja Nathan bisa menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Namun sampai babak kedua usai, skor 1-1 pun bertahan. Kemudian harus dilanjutkan dengan babak tambahan waktu. Nah, di babak tambahan waktu ini Indonesia harus kecolongan lewat gol serangan balik cepat yang diciptakan oleh Irak. Indonesia asik menyerang ke depan, ternyata long ball yang dikirimkan pemain Irak ini ya, salah diantisipasi oleh Justin Hadner. Kemudian salah satu pemain Irak akhirnya berhasil menciptakan gol ke gawang Hernando Ari. Ini yang kita sangat sayangkan ya, di babak tambahan waktu Irak berhasil menciptakan sebuah gol. Namun di sisa waktu yang ada, Indonesia ini terus menggempur lini pertahanan Irak. Akan tetapi kuatnya lini pertahanan Irak ini sulit membuat para pemain Timnas Indonesia membobol gawang Timnas Irak. Sehingga Indonesia di pertandingan ini harus mengakui keunggulan Timnas Irak dengan skor 2-1. Ini artinya tiket otomatis untuk lolos ke babak atau ke Olimpiade Paris nanti ini sudah tertutup ya di ajang Piala Asia ini, karena tiket otomatis sudah diperebutkan, didapatkan oleh Jepang, Uzbekistan dan juga Irak ya, yang berhasil mengalahkan Indonesia tadi. Tetapi Indonesia masih mempunyai kesempatan lewat jalur terakhir ya, yakni harus bertanding melawan tim dari Afrika yakni Timnas Guinea. Indonesia harus menang, karena jika Indonesia kalah maka otomatis Indonesia tidak dapat tampil di Olimpiade. Tetapi Indonesia jika mampu memenangkan laga tersebut, Indonesia akan tampil di Olimpiade nanti di Perancis. Jelas ini adalah target yang nantinya akan kembali dimusyawarahkan oleh PSSI untuk kembali memanggil pemain-pemain terbaik. Tentunya Elkan Bagot di sini akan bermain. Elkan Bagot sudah libur di klubnya, sehingga ia akan dipanggil membela Timnas Indonesia di ajang Olimpiade nanti ya. Karena rencana menurut info yang saya dengar ya, bahwa playoff Indonesia versus Guinea ini akan diselenggarakan pada tanggal 9 Mei ya. Ini tentunya hanya lagi 7 hari pertandingan ini akan segera dimulai. Nah, tetap dukung Timnas Indonesia, kita patut bangga karena target kita bukan juara ya. Target kita hanya 8 besar, kemudian
keinginan ST sampai semifinal, dan semua itu sudah tercapai. Hasil 4 besar atau semifinal ini sudah bagus sekali. Kita patut apresiasi kepada pelatih, pemain, dan juga ofisial serta ketua umum PSSI. Oke, berjumpa lagi bersama Bung Bahri di video selanjutnya, dan saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu berita yang dapat saya sampaikan, dan salam olahraga.